perguruan tinggi kampus gitu, Rob. Tapi dari kampus itu mengajukan ke Kemendikbudristek gitu. Oh gitu ya, Ya itu yang izin dibutuhkan. PJJ. Heeh. Heeh. Kalau mau tubel beasiswa, karena ini udah jalan semester genap, saya harus meninggalkan jabatan dan harus mengembalikan uang negara. Itu dia. Jadi dihadapkan kepada dua pilihan yang dilemanya luar biasa Mm-mm. juga. Ya, ya, paham, paham. Ya, kebetulan selain dosen saya itu di Satuan Pengawasan Internal ya, Nah, wih, juga alhamdulillah. sering menghadapi situasi seperti ini ya. Pak Agus beasiswanya dari mana? Kebetulan kan kalau kita di kampus saya mau mengajukan beasiswa mandiri kemarin dari Mm, kampus kan beasiswa kampus. Tapi ya. kan salah satu untuk mengeluarkan anggaran kampus itu kan kita kalau nggak salah itu salah satu syaratnya itu kan harus terakreditasi dulu. Oke, saya cut kemarin, makanya saya kemarin kejar yang mandiri gitu loh, Prof, yang bayar sendiri aja Mm, dengan biaya mandiri, tapi nggak meninggalkan pekerjaan. mm, Tapi ya. kemarin pas ke Jakarta kemarin SK itu masih ditanya dulu, yakin nggak bakal keluar izin penyelenggaraan katanya. Kan nanti kalau izin penyelenggaraan itu saya keluarkan SK-nya, tapi itu nggak ada pengakuan loh nanti setelah selesai S3 katanya gitu, Bro. Ya. Oke, sebentar. Kalau program kita ini memang masuknya PJJ ya? Ini saya belum tahu Ah. karena saya home base-nya di S2 PGMI. Kalau S2 eh, apa namanya S3 PGMI itu saya hanya bantu ngajar saja. Itu Kalau dari memang dari tertulis program pembelajaran jauh-jauh gitu ya. Karena di awal salah satu kontrak kuliah yang kita lakukan itu kan ada hybrid learning kan, Prof. Jadi kita bisa melaksanakan kuliah offline dan online. Untuk Mm-mm. mengimbangi Itu kan angkatan pertama. antara mahasiswa dengan prodi ya. Iya dengan prodi. Tapi secara institusional ya program ini itu disebut sebagai pembelajaran jarak jauh Mm-mm. atau pembelajaran reguler biasa gitu. Itu penting saya kira. Nah, kalau nanti ya di prodi tidak secara institusional mengeluarkan kebijakan bahwa kita ini masuknya PJJ, berarti tidak usah disebut pada saat mengurus izin tubelnya. Mm-mm. Gitu solusinya. Tapi di Nah, situ kan tetap diminta keterangan eh, jaraknya jadwal. itu kan. Iya jarak itu kan. Oh, jarak ya. Iya kita kena di subnya nanti karena kan udah melebihi dari 90 km. Iya, iya, betul, betul. Ada Kayak ketentuan radius memang. Iya kena kayak radius. apa aja ya. Mm-mm. Pak Agus di mana posisi? Saya di IAIN Curug, Prof, di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Wah, jauh sekali ya. Eh, Oke, nanti kita pikirkan Pak Agus Oke, sambil jalan ya. matur suwun Pak. Saya banyak berhubungan dengan apa kawan-kawan di Inspektorat Jenderal ya nanti coba Wah, saya mudah-mudahan dapat cari pencerahan bisa informasinya. keluar izin penyelenggaraan PJJ ya, Bro. Ya, amin amin. Amin. Ya, oke. eh, Tadi saya ingin menyapa satu-satu dulu ya. Mbak Anis itu, Prof. Karena sebagai makmum yang paling baik hati dan tidak sombong. Mbak Anis, kenapa Mbak Anis? Sendirian wedoknya itu, Prof. Makanya Itu kita di berempat selalu bahagia, Pak Dokter. Iya. ya harus bahagia. Hmm. Eh, Ada di Mbak satu Ani. angkatan kan angkatan pertama itu ada banyak ya. Ada dua rombel Ya. kalau nggak salah. Kita 23 totalnya, Bro. 23 ya. Iya, Iya. Dua puluh 23. tiga itu dibagi dua rombel. Iya, Iya 11 betul sampai Betul. Pak. 12. Ya. Itu paling banyak apa kelas S3 yang paling banyak itu Iya. di sini angkatan Iya, Iya, Anda betul. sekalian ini. Ya, angkatan lainnya kan pertama dikit-dikit. Iya, dikit-dikit. Ya. dan Oke, jauh-jauh. di PAI itu dikit ya. PAUD dikit. PBA belum ada. Karena belum ada seluruh Indonesia, Pak Dokter. Betul. Ini yang Ini jadi, pertama kita untuk Sama. PGMI. Ya, jadi udah tertarik. gitu diganti sekarang habis ini nanti. Mm-mm. Ya. Ya, oke. Nomenklatur. Ya, Mbak Anis
Fuadah ya, Z. Nah, Mbak Anis kan tinggalnya di Riyadh ya, betul ya? Oke, Prof. Aktivitasnya apa Mbak Anis? Ngajar? Kalau kalau sekarang posisi saya tidak ngajar, Prof, karena sedang cuti sejak 2021. Hmm. Jadi um, me- mendampingi tugas suami. Kalau dari SK Kemdikbud itu sambil misalkan ada program Merdeka Belajar yang harus diinformasikan ke masyarakat sekolah, sebagai pendamping harus ikut serta gitu, Prof. Jadi Begitu ya. uh, ya, jadi saat ini tidak mengajar tapi ikut serta misalkan ada kegiatan ke kampus dalam rangka kerjasama kampus Indonesia dan kampus di Arab Saudi, ataupun misalkan ada pentas kebudayaan uh, diharapkan mendampingi gitu, Prof. Oh ya, oke. Jadi home base-nya di Kemendikbud di kampus mana? Kalau kami sebenarnya di Kemenak, Prof, di UIN Jakarta. Oh, Win Jakarta. Oke, saya di Oh iya, PGMI UIN Jakarta. PGMI Win Jakarta ya, alhamdulillah. Iya iya iya. Oke, menarik menarik. Jadi sambil di Riyadh tapi tetap berkontribusi untuk kementerian dan negara ya. Oke, kemudian yang kedua Mas Agus ya, Mas Agus dari Bengkulu, Mas Agus Rian Oktori. Oktori gitu. Ya, di PGMI juga bagus di Nggih, Bengkulu. nggih, Prof. Saya di Bengkulu juga, di PGMI, di IAIN Curup. Kita kan di Bengkulu itu ada dua, ada UIN Nah, Fatmawati Soekarno sama IAIN Curup. Curup. Iya. Oke, bagus linear ya. Hmm. Kemudian Mas Alif, J. Mas Alif, Saya di Tangerang. di Tangerang. Ya, domisili Tangerang, aslinya Banyuwangi, Pak Dokter. Posnya Di- Banyuwangi, oke. Ya, Home base-nya di mana? STI Asyukriyah, Asyukriyah ya, oke. Ya. Di PGMI juga Mas Alif. PGMI. Alhamdulillah. Ya, oke. Kemudian Mas Ahmad Sofiuddin. Siap, Prof. Mas Sofi ya, silakan. Saya aslinya Bojonegoro, Prof. Tapi Cirebon tinggalnya ya? di Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya. Tinggalnya di Bantul, Prof, Piyungan. Oh, Piungan Bantul. Alhamdulillah. Nggih. Ya, tetangga saya juga di Bantul. Oh, nggih. Oke. Ada home base-nya di IIK Anur Ngurukem, Prof. Iki Anur Ngrukem. Ya, ya, Nggih. alhamdulillah. Pak Nggih. Dr. Kiai Haji Munjahid itu tetangga saya itu. Oh, Di nggih, Pati nggih. sana. Teng Iya. Pati, nggih. Oke. Pak Sutekno, Pak Kiai Sutekno itu kawan Nggih. saya di Jakarta dulu. Senior lah, Oh, senior saya di Jakarta. nggih, nggih, nggih. Jenengan Bantulnya pundi, Prof? Di Kasihan, Oh, deketnya Kasihan. UNY. Nggih, 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 nggih. Oke. Siap, siap, Prof. Ya, saya belum Prof ya, masih jauh, terlalu jauh untuk disebut Prof. Sebentar lagi, Prof. Bentar lagi. Kami Amin, ikut amin. mendoakan Iya, sama-sama. bisa jadi nanti Profnya duluan Anda nanti, Amin duluan ya Mas Allah. Sofi, duluan Mas Agus gitu ya. Enggak lah. Tapi kita berjuang bersama lah ya. Nggih. Oke, oke, yang terakhir Mas Anggi Rifana ya. Iya, Mas Anggi. Oke, monggo Mas Anggi. Iya, alhamdulillah tinggal di Tangerang. Tinggal Oke. Tangerang, jadi dosen juga, satu instansi dengan Mas Mauludin. Oh, dengan STI. Mas Mauludin Iya. Alif. Oh, STI alhamdulillah. Asyukriyah. Asyukriyah ya. Iya, betul, Dok. PGMI juga. Saya lintas prodi. Oh, lintas prodi. Enggak di satu prodi. Kalau home base-nya di PAI.
home base di PAI ya, tapi ngajarnya lintas prodi ya. Biasanya memang begitu. Ya, tapi kan masih satu rumpun ya. Iya, Seperti betul. saya misalnya, saya ngajar di PAI, ngajar di PGMI, dan juga kadang, tapi tidak setiap semester ya, tergantung kebutuhan, itu ngajar Iya. juga di pendidikan matematik, tapi juga sesuai ilmuannya ya, bukan ngajar Sesuai matematik. keilmuan, betul. Oke, Tapi beliau itu Mas Anggi itu Prof, itu memang multi Prof. Dia lintasnya kemana-mana Prof. Itu. oh Dia iya, juga multi kebetulan talent juga ya. betul juga kepala sekolahnya di situ Bos. Sekolah SD, SMP, SMA Jadi semua saya jadi satu. Keren. langsung kepala yayasan ya, Cak. Kepala Oh, yayasan. jangan-jangan yang punya Asyukriah ya, Mas Anggi. Betul Iya. Prof. Betul. Multi. Yang Alhamdulillah punya ya. itu Mas Alif tuh, Prof. Ya berdua lah, berdua boleh. Oke, ya kita awali Amin, dengan amin, senyum-senyum amin. guyon gini ya. Nanti Amin, kita ya diskusi tentang P5 dan P5 PRA dalam kerangka filosofis ya. Oke, saya akan buka slide. Nanti waktunya juga saya kira tidak harus, saya ingin mengikuti Prof. Sangkot ya, tidak harus lama ya, tidak harus Mantap. penuh, tapi nanti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ya. Jam Baik, 9 ada saya buka ngajian, slide Pak. terlebih dahulu dan kita dialog saja ya. Nanti kalau ada yang disampaikan saja. Ya, Siap. tenang, santai, dan Ya. jangan lupa senyum gitu ya. Kalau ada Mbak Anies senyum aja dah. Ya. Oh ya, di kelas 1 angkatan pertama ini perempuannya hanya Mbak Anies atau di kelas ini aja? Ada banyak Ke kelas sebenarnya. ini aja, Banyak, kelas ini. Prof. Di kelas Oh, ini banyak. kebetulan Iya, Mbak iya. Anies. Di S2 itu satu kelas ada yang laki-lakinya itu hanya satu, malah laki-lakinya yang sedikit. Kalau kita Saya ada ngajar mendominasi satu kelas tuh perempuan. pesertanya 30-an, tapi laki-lakinya hanya satu. Ya. Ini Biasanya kebalikan ya, PGMI. ini perempuannya hanya satu. Ya. Bisa dilihat? Bisa, Prof. Kelihatan, Prof. Ya. Jadi dari RPS kemarin untuk pagi ini kita nanti mendiskusikan tentang konsep integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan P5 PPRA ya. Kalau di RPS itu kurang 1 P, yang benar PPRA ya, profil pelajar rahmatan lil alamin ya, dengan pendidikan kewarganegaraan. Oke. Ya. Di awal sekali saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengkritisi ya, untuk bisa membangun pemahaman yang holistik tentang apa itu pendidikan Pancasila ya. Kita sering kali dengar dan di lapangan kita ketemu ya, di beberapa periode itu berganti-ganti istilah. Ya, ada pendidikan Pancasila, ada PPKN, ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang coba kita bandingkan adalah pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan Pancasila itu lebih ditekankan pada pembelajaran tentang sistem kesepakatan nilai. Sistem kesepakatan nilai yang dimaksud adalah Pancasila ya, sebagai ideologi dan dasar negara. Jadi bagaimana siswa memahami ya, bagaimana siswa mempraktikkan, bagaimana siswa mengimplementasikan ini
banyak dibahas di pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila fokusnya adalah bagaimana siswa ini mendalami tentang sistem kesepakatan nilai-nilai yang dituangkan atau dirangkum, dirumuskan di dalam 5 sila Pancasila. Nah, kalau pendidikan kewarganegaraan ini fokus pada strategi edukasi ya. Jadi bukan hanya substansinya, tapi juga bicara tentang strategi edukasi dalam menguatkan. Kalau tadi lebih fokus pada nilai-nilainya yang di pendidikan kewarganegaraan ini, bagaimana strategi edukasi dalam menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi dua kata kunci saya kira, fokus pada sistem nilainya yang kewarganegaraan, fokus pada strategi edukasinya. Ya. Substansi nilainya sama sebenarnya, tapi di pendidikan kewarganegaraan ini lebih pada strategi bagaimana untuk menguatkan supaya implementasi nilai Pancasila ini terrealisasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang saya akan bawa diskusi pada program P5 atau proyek P5 ya, dan P5 PRA. Nah, tentu Anda sudah mendengar ya tentang proyek ini ya, P5 dan P5 PRA. Ya. Bagi yang ngajar di PGMI mungkin sudah sangat akrab dengan ini ya. Ya, apa kesan Anda tentang P5 dan P5 PRA itu? Ya. Kesan dalam artian gimana ini, Bro? Dari sudut Ya. pandang. Ya, dari sudut pandang masing-masing. Ya, boleh. Izin ya, Pak. Oke, Mas Agus. Kalau meminjam istilahnya Prof. Sakut dulu kan. Mm-mm. Kalau istilahnya Prof. Sakut kita kuliah kemarin itu kan ini baik, benar gitu. Kemudian salah dan buruk kan. Ya, baik, benar, salah, buruk. Tapi kalau ngomong P5 dan PPRA, kalau melihat ininya kan P5 ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau PPRA-nya lebih kepada profil pelajar rahmatan lil alamin. Harapannya ke situ kan. Walaupun muatan esensi yang ada di P5 dan P5 PPRA itu kan sama kalau kita kaji kan. Kalau versi saya pribadi di dalam P5 itu ataupun PPRA itu nggak ada yang baru sih gitu loh, Bro. Dalam artian gini. Karena saya masih ingat betul karena kemarin kan saya itu kan di KPG kan di kelas pemikiran Gus Dur. Jadi sedikit ada kemiripan lah dengan 9 pilar yang dimaksudkan oleh almarhum itu kan. Karena saya bilang di satu sisi ini salah satu terobosan formulasi juga tentang ternyata kita bisa ini kan. Cuman versi saya gini loh, Bro. Ada sedikit dilema ketika berbicara tentang P5 dan PPRA gitu loh. Jadi seolah-olah memang hari ini ada something wrong kah misalnya dengan kondisi dekadensi moral itu sehingga harus kita rumuskan item-item ataupun butir-butir yang seperti P5 dan P5 PPRA ini, atau justru memang ini ada muara yang justru versi saya seolah-olah seperti project gitu loh, Bro. Project dalam artian gini, hari ini misal dulu kan kita memang udah dipecahkan antara Pancasila dengan kewarganegaraan. Kalau Pancasila memang lebih menekankan kepada istilahnya tadi adalah penekanannya kepada nilainya tadi kan, atau lebih kepada sistem kesepakatan yang pengen kita itu atau kebutir-butirnya. Sementara kewarganegaraan itu menekankan kepada bagaimana penguatan implementasinya di lapangan kan terhadap nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, usai itu gini ketika ngomong P5 dan PPRA, jadi kesan saya itu
ini antara dilema atau solusi gitu loh, Prof. Yang Ya. ada di pikiran saya kan gitu. Mungkin Oke, gitu, Prof. Terima kasih. Oke, dilema atau solusi menarik ya. Apa namanya, opini dari Mas Agus tadi ya. Kalau kita bicara proyek saja ya, sejak zaman Orde Baru, mungkin juga Orde Lama juga sama ya. Jadi kita bicara proyek saja, orang itu banyak berkonotasi cenderung negatif ya, proyek. Ya. Coba Anda apa namanya, hubungkan dengan informasi, kondisi ya, kemudian pengalaman-pengalaman tentang proyek itu ya, proyek. Ya. Nah, mungkin tidak salah kalau Pak Agus, Mas Agus tadi, jadi ini dilema atau solusi, atau sekedar mungkin apa namanya, kegiatan yang sengaja dibangun ya untuk mengisi kekosongan tertentu misalnya ya. Jadi menganggap bahwa yang ada itu masih belum maksimal. Yang ada itu kita bicara tentang pendidikan Pancasila misalnya ya. Kan sudah ada tuh pendidikan Pancasila. Kemudian pendidikan kewarganegaraan juga sudah ada terlebih dahulu ya. Kenapa diciptakan P5 PRA ini? Jangan-jangan ini hanya proyek saja begitu ya. Nah, kalau proyek konotasinya adalah bagaimana supaya ada kegiatan dan ada uangnya, misalnya begitu. Wah, kalau itu bisa jadi problem besar ya. Jadi problem besar kalau seperti itu perspektif dari orang-orang yang membangun, ya mengkonsep ya dari P5 dan P5 PRA. Terlebih lagi ya, kalau kita bandingkan P5 itu punyanya Dikbud, kalau P5 PRA punyanya siapa? Menak. Agama punya Kementerian, kita itu, Bro. ya punya kita ya. Punya kita. Jadi P5, kemudian ada apa namanya, mungkin penambahan, ada sesuatu yang diciptakan untuk membedakan ya, supaya terlihat berbeda proyeknya gitu ya. Biar Itu beda aja. diciptakanlah P5 PRA ya. Kayak ada persaingan begitu ya. Ada persaingan. Nah, kira-kira persaingan ini persaingan yang sehat, yang kemudian berkontribusi untuk calon-calon warga negara yang baik atau enggak gitu ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira wajar juga kita lontarkan. Ya. Oke, kita coba diskusikan satu persatu ya. Yang pertama adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita pelajari di beberapa referensi, termasuk di dalamnya adalah buku panduan P5 ini, ya. P5 itu berupa kegiatan co-kurikuler. Ya. Kalau co-kurikuler itu maksudnya bagaimana? Ada ada intra kurikuler, ada ekstra kurikuler, ada co-kurikuler. Saya masih ingat. Kurikuler itu kalau nggak salah tetap masih dalam pembelajaran tapi di luar kelas kalau nggak salah ya, Prof. Ya. Iya. Oke, saya tampung dulu. Yang lain di luar kelas ya, kata kuncinya ya. Pembelajaran di luar kelas. Ya. Pembelajaran tambahan, Bro. Tambahan. Oke, kata kunci tambahan. Udah semakin dekat. Ada lagi yang respon? Yang di dalamnya terdapat praktik atau melaksanakan tidak hanya dalam teori saja gitu, Prof. Iya, tambahannya berupa praktek, tidak hanya teori. Oke, saya kira sudah sangat dekat bahwa kokurikuler ini bersifat tambahan yang menguatkan ya. Menguatkan apa? Menguatkan program
intrakurikuler dan bahkan pada ekstrakurikuler ya. Nah, ini dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti profilnya seperti apa kita akan saya ajak untuk mendiskusikan ya. Yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan ya. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan fleksibel ya, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Jadi betul, sifat kokurikuler ini bisa fleksibel ya, tadi bersifat tambahan. Kegiatannya juga fleksibel, dibuat kegiatan proyek, waktunya juga demikian ya. Mungkin dengan penugasan di rumah, penugasan mandiri, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai P5 itu ada 6 nilai yang akan ditanamkan ya, akan dibiasakan, akan dibangun. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sila keberapa kira-kira ini? Sila pertama. Sila pertama, kebinekaan global. Itu berkaitan dengan 3 sila itu. keberapa? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ya, bergotong royong. Gotong Sila royong. keempat. Kerakyatan. Kerakyatan Sila di keempat negara, ya. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Ketiga. mandiri, Mandiri. Ini dekat dengan sila Sila kelima kayaknya, Bro. Lebih kepada keadilan. Enggak. keadilan sosial, iya Bagi kelima. seluruh rakyat ya, bisa jadi. bisa ya. Bernalar kritis dan kreatif, Bisa kedua itu. Rakyatan. Sebenarnya sila ke-1 juga itu masuk juga dalam muatan butir-butir nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya bisa dimasukin semua dah. Iya. iya, oke. Karena Iya. urusannya project tadi. Iya. Poin Urusannya kita project, apa betul. di nilai-nilai P5 ini memang pengejawantahan dari nilai-nilai yang ada pada 5 sila Pancasila ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Setuju. Oke. Ya, kalau di dalam pedoman P5 ini profil pelajar Pancasila itu digambar seperti ini ya. Jadi ada 6 nilai tadi yang diharapkan menjadi karakter yang dibangun oleh program ini ya. Sekarang kita telaah dengan kritis ya. Ada 6 nilai yang diharapkan menjadi karakter daripada profil pelajar kita ya. Dengan model proyek. Ya. Kalau proyek itu sifatnya kegiatan-kegiatan ya. Kegiatan-kegiatan. Nah, menurut Anda sekalian dengan proyek yang diciptakan oleh Kemendikbud ini untuk membangun karakteristik pelajar dengan 6 nilai tadi ya yang tampak di gambar ini, kira-kira wajar, masuk akal ya, atau terasa berat, bahkan mungkin sesuatu yang berlebihan. Gimana? Untuk saat ini masih wajar saja ya Prof ya. Ketimbang dengan 18 karakter yang diluncurkan Kemendikbud. Ciri khasnya sangat terlalu banyak. Nah, ini lebih di breakdown-kan lagi, lebih dikompres ya istilahnya, lebih dikompres lagi
Ya. yang dimana 18 karakter terangkum dalam 6 karakter ini. Ini kan jadi karakter kan, Prof ya? Menjadi Ya. sebuah karakter. Sebenarnya lebih memudahkan ya kalau lebih apa namanya? Karena karakter itu sifatnya kan apa ya, long life ya, sepanjang hidup ya, dalam artinya sepanjang hidup, dan nggak bisa sekali dua kali dilakukan dan harus terus menerus sampai dia apa namanya istilahnya, selama dia hidup itu karakter terus dibentuk seperti itu, Prof. Ya, oke. Bagus saya kira. Lalu pertanyaan berikutnya misalnya ya, kemungkinan ya selain pembelajaran kewarganegaraan atau pembelajaran Pancasila itu juga mungkin saja diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya yang bersifat intrakurikuler ya. Anda melihat di MI, di kurikulum MI, itu mata pelajaran apa yang mungkin untuk diintegrasikan di sini? Kewirausahaan bisa, Prof. Kewirausahaan bisa ya. Di SD Ya, ada ya? ada, Ada. Prof. Ya, muatan lokal apa itu kurikulum nasional? Masuknya kewirausahaan masuknya di apa namanya IPS, Prof. Oh, IPS ya. Oke, berarti IPS kelas 4. kegiatan ya kurikuler itu. Oke. Selain kewirausahaan, Itu tadi muatan IPS. lokal. Sebenarnya banyak, Prof, itu ya. Baik, Iya. iya. Misalkan FI banyak. PKN, Akidah iya. akhlak masuk nggak? Akidah Akidah akhlak. akhlak, Iya. PKN begitu nggih. Pokoknya yang PKN tentu ya. ini ya. Pasti ya PKN, IPS Pasti ya. tadi kan. SPK juga masuk. Al-Quran hadis. Al-Quran Hadis masuk. hadis gitu ya. Iya. Apalagi? Termasuk sejarah juga bisa kayaknya itu ya. Sejarah bisa. Sejarah Islam ya. Iya. Bisa saja sejarah Islam. Jadi memang ya, kalau kita lihat karakter-karakter ini memang karakter-karakter ideal yang sesungguhnya sudah ada rumah-rumahnya ya. Jadi Betul. di peta pelajaran MI ya, kalau SD mungkin lebih sedikit, saya kira lebih sedikit ya, karena tidak ada akidah akhlak, adanya hanya agama saja, tidak ada Iya. Al-Quran hadis, ya, adanya mungkin mata pelajaran agama. Jadi Ya, rumahnya sungguhnya itu sudah ada di beberapa mata pelajaran. Kalau ini kita bicara P5 berarti kita bicara di sekolah dasar kalau di lingkup pendidikan dasar ya. Kalau ini integrasinya ya kemungkinan di IPS ya tadi disebut oleh Mbak Anis ya, lebih spesifik di kewirausahaan, kemudian ada di PKN ya atau pendidikan Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan, lalu ada juga itu di mata pelajaran agama. Jadi rumah di kegiatan intrakurikuler itu ada beberapa rumah yang bisa diintegrasikan. Ya. Nah, ini peta arah dari P5 ya, arah dan tujuan P5. Tadi kan P5 ini namanya proyek, itu serangkaian proyek ya. Proyek ini arahnya kemana ya? Arahnya adalah mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila ya, yang sengaja dibangun, diciptakan untuk mengantisipasi ya supaya lulusan ya peserta didik yang digembleng di satuan pendidikan tertentu ini lebih siap menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Kalau kita identifikasi ya beberapa proyek, misalnya anak-anak diberikan kegiatan proyek berupa kerja bakti, ya, ini arahnya adalah bagaimana
membangun ya, membiasakan kegiatan gotong royong ya. Dan kalau kita sandingkan dengan kondisi terkini ya, gotong royong ini sudah mulai tergerus dengan kebiasaan-kebiasaan baru mungkin ya, terutama di daerah perkotaan. Daerah pedesaan pun sekarang ini ya, itu sudah mulai bergeser. Ya. Dulu ya, ketika para petani di desa itu mengerjakan sawah, kita masih bisa menelusuri ya, bahkan kalau generasi-generasi sebelum saya itu masih mengalami bahwa petani-petani yang mengerjakan sawah ini dikerjakan dengan gotong royong ya, jadi bergantian gitu, membangun rumah bergotong royong ya. Kemudian ada gawe, kalau di Jawa itu hajatan, ya misalnya mantu nyunatke Rewang. anak ya, itu gotong royong ya. Ada istilah-istilah yang mungkin bisa berbeda antar daerah. Ya. Ada yang rewang, Rewang. orang yang bergotong royong itu. Ini di Jogja itu disebut rewang ya. Di daerah Pantura ada yang rewang, ada yang ngalong ya. Mungkin di daerah Bengkulu juga sama saya kira. Daerah Bengkulu apa Mas Agus? Lu, Bro. Kita tuh Rejang Lebong hitungan itunya itu, Bro. Rejang Lebong ya? Iya, Bro. Itu masih ada nggak sampai sekarang? Apanya itu, Bro? Kebiasaan itu, tradisi gotong royong Ujang Lebong itu ada nggak masih? Kalau kita itu masih tetap bertahan kalau untuk beberapa tradisi yang sifatnya ya kayak Masih ya? kalau istilah kami itu umbung gitu loh, Bro. Umbung itu kayak hajatan besar gitu. Yang masih bawa gotong royong ya? ayam. Masih, tapi untuk di daerah-daerah tertentu desanya gitu loh. Tapi kalau untuk yang kayak lah kota-kota lah, kayak kita di daerah sekitaran kampus itu udah terbatas, paling satu dua desa yang masih mempertahankan. Selebihnya udah kegerus sama kultur budaya baru itu kayak gitu. Iya, betul ya. Ini gejala ini di mana-mana. Gejala ini di mana-mana ya. Iya, hampir rata. Saya kira di daerah Tangerang juga mirip ya. Betul, betul. Nah, kita ingin menggali kalau di Riyadh seperti apa ya? Adakah budaya-budaya gotong royong, bau-membau, bantu-membantu itu Mbak Anis? Kalau yang Mbak Anis amati di sekitar Mbak Anis tinggal. Kalau kebetulan kami tinggalnya ini ada komplek perumahan yang teman-teman yang bekerjanya di KBRI, jadi sekitar kami ini orang Indonesia, Prof. Meskipun kami juga bertetangga dengan orang asing, tapi misalkan ada kegiatan syukuran, hataman Quran atau tahsin gitu, itu biasanya kita ada potluck gitu. Jadi masing-masing dari kita membawa makanan, tapi sesuai dengan kebiasaan masing-masing gitu. Misalkan saya bisanya bikin puding, berarti saya bawa puding. Jadi sudah berupa makanan yang bisa disajikan. Jadi saya rasa bentuk gotong royongnya ada, namun dalam versi lain gitu, Prof. Ada ya, tapi itu di lingkungan orang kita sendiri ya, bukan di lingkungan di lingkungan orang kita. Dan ada lagi sebenarnya kalau ada acara ASEAN Day ya, jadi kita ada dalam 1 tahun itu ada berkumpul perwakilan dari masing-masing embassy untuk melakukan kegiatan bersama, biasanya mengawali musim dingin. Itu juga gotong royong juga, Prof. Jadi dari perwakilan masing-masing kedutaan itu membawa makanan juga. Jadi kegiatan di situ disupport oleh gotong royongnya antar kedutaan itu, Prof. Jadi saya rasa sama, cuma versinya sama ya. berbeda.
Gitu, ya. Sama karena kan membawa kultur dari Indonesia ya. Indonesia. Tapi kalau kultur di Riyadh sendiri, pengamati nggak? Sempat ngamati nggak? Kalau misalkan di Riyadh yang ada acara pernikahan dan kematian gitu ya, Prof ya. Mm-mm. Kalau yang untuk orang Arab sendiri, misalkan kita datang, itu kita hanya datang saja, Prof. Jadi mereka sudah disiapkan atau disengkuyung oleh apa ya Keluarga. namanya? Oleh kan di sini ada eh, kayak misalkan nama belakangnya itu, Prof. Jadi dari Mm-mm. suku-sukunya. Jadi Sukunya mereka ya. ya dari Dari ya keluarga besarnya lah ya. dari keluarga besarnya. Jadi ketika kita datang, kalau untuk orang asli Saudi berarti kita hanya datang saja. Cuma dari mereka juga ada support system yang saya rasa sangat bagus. Mm-mm. Oke. Ya, saya kira kondisi-kondisi yang disampaikan tadi memang tidak bisa dipungkiri gejala mulai menghilangnya atau melemahnya gotong royong itu memang terjadi di mana-mana ya. Padahal ini satu kekuatan bangsa kita ya, yang memang dari dulu nenek moyang kita ini bisa kuat ya ketika mereka saling bekerja sama bergotong royong. Nah, kalau arah dari P5 itu demikian ya, itu tentu harapannya adalah membangkitkan kembali kekuatan gotong royong ya, supaya di generasi-generasi baru ya, generasi-generasi muda nantinya itu tidak melupakan gotong royong. Ini ideal sekali sebenarnya ya. Dan tentu juga harus dipikirkan ya kendala-kendala ketika gotong royong itu diterapkan di daerah perkotaan ya. Dengan situasi kondisi di mana masyarakat perkotaan itu cenderung sibuk ya, beda dengan pedesaan. Gotong royong itu bisa terjadi dengan akrab, akur, ya kompak begitu. Ketika mereka punya banyak waktu luang, orang desa itu cenderung fleksibel waktunya ya. Tapi kalau orang kota yang kerjanya kantoran, apalagi di KBRI gitu, komunitasnya adalah orang-orang yang bekerja dari waktu tertentu ya, itu juga menjadi terbatas. Nah, kemudian misalnya lagi proyek pengelolaan sampah ya. Ini juga menjadi problem saat ini. Nah, di Jogja mungkin hingga saat ini ya, problem pengelolaan sampah ini luar biasa ya. Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat itu sampai kebingungan ya membuang sampahnya dan menaruhnya di jalan-jalan. Kalau Anda mengamati berita-berita dulu, ya mungkin 4 atau 5 bulan yang lalu, itu Jogja ini darurat sampah. Dan saya kira tidak hanya sekedar satu wilayah di Jogja itu, daerah lain juga sama. Ya. Ketika ini tidak dibiasakan ya sejak kecil bahwa setiap orang itu bertanggung jawab atas sampahnya sendiri-sendiri. Setiap rumah tangga itu juga seharusnya itu bisa mengatasi sampahnya sendiri sehingga tidak mengganggu lingkungan, mengganggu orang lain. Nah, kalau pengelolaan model sekarang, sampah ini kan dikumpulkan saja dengan tanpa pengelolaan di level-level pribadi dan rumah tangga ya. Jadi orang membuang sampah ya asal saja, dibuang saja. Dan tempat sampahnya mungkin kalau sekarang agak lumayan banyak ada pemilahannya. Kalau sebelumnya belum ada pemilahan itu ya. Nah, kalau individu peserta didik itu belum memiliki wawasan tentang pengelolaan sampah, saya kira walaupun sudah ada tempat yang terpisah, mereka juga tidak membuang sampah sesuai dengan pengelolaan sampah yang sudah dipisah itu.
Jadi ini saya kira juga merespon dari problem yang berkembang saat ini. Lalu menanam pohon ya, banyak banjir di mana-mana ya, gundul di mana-mana ya. Lahan terbuka hijau semakin menyempit. Ini juga menjadi proyek yang menarik untuk membangun nalar kritis terhadap situasi lingkungan saat ini ya. Lalu misalnya juga yang marak itu peristiwa-peristiwa bullying ya, yang ini marak sekali di sekolahan. Ini juga bisa dikemas menjadi sebuah proyek yang menarik saya kira, berbentuk kampanye anti bullying ya. Yang ini tentu kalau dikaitkan itu juga terkait erat dengan sila pertama misalnya ya, beriman dan seterusnya, berakhlak mulia, kemudian kreativitasnya karena mereka diharapkan bisa mendesain sebuah media kampanye yang menarik sesuai dengan kemampuannya. Lalu kerjasama lintas iman ya, ini bisa terjadi di sekolah-sekolah umum ya, yang mungkin peserta didiknya itu homogen, heterogen ya, ada Muslim, ada non Muslim dan seterusnya. Nah, serangkaian proyek ya yang ditugaskan ini arahnya adalah membangun profil yang diharapkan tadi. Baik, kita lanjut ke profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Nah, sebelum ke sana, saya tampaknya harus ke kamar kecil dulu. Silakan sambil direnungkan dulu. Nanti saya gabung lagi. Siap-siap. Ya. Tawasud. Ya. Tasawwa, suruh, tasamu. Nah, sebentar, saya kamar kecil dulu ya. Ya, Prof. Siap. Iya, baik Prof. Sama. Saya izin pindahkan mobil dulu lah. Mbak Anis tahajud dulu. Iya, sholat aja dulu, Mbak. Sholat aja dulu. Udah subuh kan? Belum dong. Di sini subuhnya jam 5 lebih, Mas. Kalau lagi Oh iya, musim iya ya, udah mundur ya. Iya, mundur. Ini saya lagi masih makan ini. Oh iya, Saya belum. kayaknya Mas Alif dan Mas Sofi asik banget ini. Iya. Mas Sofi Cemil-cemil nggak gitu. terus kalau Mas Sofi dari tadi. Ya, kayaknya asik banget. Saya belum makan ya. Habis ini ngajar saya soalnya, Mbak. Oh, enggak, siap, Mas. Ini Jam berarti 9 siap-siap ke ngajar. kampus ya? Iya, ke kampus. Duh, kelihatan pula kaki saya. Mau kemana minggu-minggu? Mau ngantar anak tes dulu, dia mau tes sekolah hari ini. Loh, Mas Alif hari Minggu kok ngajar ya? Kelas karyawan, Mbak Anis. Oh, berarti jenengan tuh nggak ada liburnya ya? Liburnya Sabtu aja saya. Sabtu iya, kosong. iya. Sabtu kosong ya? Sabtu kosong, memang kosong. Sebenarnya biasanya saya kosongnya Kamis, Jumat, Sabtu. Memang buat kuliah. Tapi sekarang lagi ini ya, padat ya? Kenapa? Lagi padat ya? Enggak juga sih, kan memang Minggu saya biasanya masuk, Mbak Anis. Jadi Senin sampai Minggu gitu. Sebelumnya kan saya di Salatiga offline, Mbak Anis. Jadi Kamis sore itu udah berangkat. Loh, sebelumnya S3 juga di sana, Mas? Lagi S3 juga sekarang. Oh, Masya Allah. Double ya? Ya, terpaksa. Biasa. Udah kadang nyebur. Ya, Sultan itu Pak Anis. Ya Allah. Udah kadang nyebur mau gimana? Luar biasa. Ya, oke, kita teruskan ya. Iya, Prof. Kita ke PPRA. Ya. Jadi kalau PPRA ini pembelajaran lintas disiplin ya. Dalam mengamati
dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar. Jadi ini lebih diperjelas bahwa Nah, arahnya gerimis adalah puluhan itu. tadi merespon. Bro, level dulu. Ya, Mas Agus. Iya, Prof. Ya, silakan Mas Agus, lanjut. Izin, Prof. Lagi mindahkan mobil sebentar, Prof. Oh ya, siap. Oke, santai saja. Ya, jadi ini memang dibangun untuk bagaimana supaya proyek yang dikembangkan ini merespon terhadap permasalahan lingkungan sekitar ya, untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar. Nah, ini saya kira P5PRA itu mengembangkan dari konsep P5 itu ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin itu ya. Jadi nilai-nilainya selain 6 nilai itu ditambahkan lagi ya. Ada ta'adub atau berkeadaban, keteladanan atau qudwah, kewarganegaraan dan kebangsaan ya. Kemudian tawasud ya, jalan tengah, berimbang tawazun, lurus dan tegas, iktidal, kesetaraan ya, lalu musyawarah, toleransi, dinamis dan inovatif. Jadi kalau melihat pengembangan dari P5 menjadi P5 PPRA ini syarat dengan nilai-nilai ideal ya, menjadi lebih kaya saya kira. Nah, di dalam gambar profil yang ingin dikembangkan ya, kita bisa merujuk pada pedoman P5 PPRA ya. Jadi P5 masih digunakan di sini ya. Kemudian PRA ini sebagai pengembangannya dan menjadi ciri khas proyek penguatan pelajar yang ada di madrasah ya. Jadi kalau tadi sifatnya adalah penguatan, penambahan, dia ini berada di dua kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler. Nah, arahnya ini tadi ya. Tadi merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Kemudian dituangkan di dalam kegiatan-kegiatan proyek yang sifatnya menjadi solusi dari problem lingkungan yang ada ya. Misalnya gotong royong tadi menjadi solusi atas problem individualisme, problem lunturnya budaya gotong royong misalnya. Pengelolaan sampah ini problem lingkungan memang ya. Kemudian demikian juga untuk menanam pohon. Anti bullying saya kira ini juga respon progresif dari situasi sekarang yang banyak terjadi di sekolah ya kepada anak-anak. Lalu kerjasama lintas iman misalnya ini juga solusi atas problem toleransi. Jadi hal-hal yang direspon untuk dikemas menjadi sebuah proyek ini basisnya adalah problem lingkungan ya. Oke. Ini peta hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, kemudian profil pelajar Pancasila atau penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Jadi kalau pendidikan kewarganegaraan ini fokusnya adalah bagaimana membangun strategi pembelajaran
untuk menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, penguatan implementasi nilai Pancasila, ya kalau kita lihat di P5 misalnya, ini kan ada nilai-nilai yang sinergis, ya, yang in line ya dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Ya. Saya kira beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ya ini bagian dari sila pertama ya. Demikian juga di sini ya, yang saya tandai kuning, berkeadaban, keteladanan, ya, tawasud, tawazun, lurus dan tegas, ya. Ini juga berkaitan dengan sila yang pertama. Kemudian toleransi misalnya ya, atau berkebinekaan tunggal dalam perspektif P5, ini juga sila Pancasila ya. Kemudian musyawarah tentu juga sama ya. Lalu dinamis, inovatif ya. Bernalar kritis, saya kira juga pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikutnya saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melakukan telaah kritis ya dengan pendekatan filosofis menggunakan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masih ingat ya pelajaran filsafat di S1, S2 juga masih ada ya, S3 juga masih ada. Itu. Kalau S1 filsafat umum ya, filsafat pendidikan, di S2 juga ada filsafat pendidikan, ada pendekatan dalam pengkajian Islam ya. Nah, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mengingat kembali ya landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Masing-masing punya titik fokus yang berbeda. Ya, kira-kira yang masih ingat ontologi itu maksud dan tujuannya seperti apa? Demikian juga epistemologi dan aksiologi. Nanti kita terapkan untuk membangun konsep integrasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan P5 dan P5 PNA. Silakan yang merespon. Responnya nggak usah tegang-tegang, santai saja. Cak Alif, bereskan ontologi dulu, Cak Alif. Saya ikutan Cak Sofi lagi ngunyah ini ya. Iya. Pas Cak Sofi itu dia di epistemologi kan. Nanti aksiologi biar saya aja. Iya. Boleh. Pada ngunyah. Ya. Pada ngunyah yang belum sarapan boleh sambil sarapan. Pagi kan belum sarapan ya. Apalagi Mbak Anis tadi jam 3 di sana kan. Belum sempat sarapan ya. Oh, ngunyah terus Mas Sofi loh. Ya, silakan kalau ada respon. Iya. Baik, saya boleh Pak Prof ya mencoba. Ya, boleh sekali, boleh. Boleh banget. Ini terkait dengan konstruksi pengetahuan ya Prof ya, konstruksi pengetahuan dari inilah langsung ke pendidikan kewarganegaraan, hakikat pendidikan kewarganegaraan atau konstruksi pengetahuannya saja. Ya, ke landasan filsafatnya saja ini, masih umum dulu. Masih umum kita aja bawa dulu. Ke ke integrasi sesuai dengan tema hari ini.
Iya, baik. Oh, kalau berbicara filsafat maka tidak lepas dari sebuah pengetahuan ya, Prof. Ya, konstruk dari sebuah pengetahuan. Nah, kalau filsafat maka tidak lepas dari ketiga aspek ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berbicara ontologi, terus hakikat yang ada dan mungkin ada, Prof. Dalam artian pengetahuan ini hakikatnya seperti apa sih? Bagaimana konstruk pengetahuan itu dibuat? Bagaimana konstruk pengetahuan itu bisa muncul berada di dalam benak diri kita maupun di dalam masyarakat. Itu yang pertama kalau berbicara ontologi. Nah, yang kedua, kalau berbicara tentang epistemologi, epistem itu bagaimana pengetahuan itu eh, sumbernya atau cara mendapatkannya seperti apa pengetahuan itu bisa terpatri di dalam diri kita, caranya, sumbernya, apa pusatnya itu dari mana dan caranya mendapatkannya seperti apa. Kemudian kalau berbicara aksiologi, aksiologi ini kaitannya dengan nilai etis dan estetik, kaitannya dengan nilai etika dan estetika. Bagaimana konstruk pengetahuan itu bisa menjadi anfahum linnas, bisa bermanfaat bagi dalam diri sanubari manusia itu sendiri ataupun masyarakat sekitarnya, baik dari segi etik maupun estetika. Seperti itu dulu, Prof. Ya, oke, baik. Saya kira jawabannya sangat komplit ya, sudah sangat relevan. Jadi Sudah dihabisin ontologi sama dia. berkaitan dengan apa hakikat pengetahuan itu ya, kemudian bagaimana memperoleh pengetahuan itu, epistemologi, kemudian aksiologinya adalah untuk apa sebenarnya ya, yang kaitan erat dengan aspek etik dan estetik tadi ya. Supaya itu kemudian berdaya guna untuk kehidupan masyarakat. Nah, saya akan langsung karena ini sudah difahami ya, saya kira dari keterangannya Mas Alif, ya, oke, kita akan kaitkan ya pertanyaan ontologis, ya, landasan ontologis dengan P5 dan P5PRA. Apa hakikat P5 dan P5PRA? Ya, tentu ini menanyakan tentang yang mendasari realitas ya, terbentuknya P5 dan P5PRA. Ya. Apa kira-kira yang mendasari? Lalu apakah realitas P5 dan P5PRA tersebut itu terbangun, ya, dikonstruksi oleh satu substansi atau terbangun dari banyak substansi? Apakah itu realitas statis ataukah dinamis? Ya, coba kita diskusikan satu persatu ya. Kira-kira pertanyaan pertama yang mendasari P5 dan P5PRA apa? Degradasi. Degradasi itu, Bro. Ya, Degradasi. belakangnya degradasi moral, dekadensi moral ya. Degradasi kultural. Ya. Kepemimpinan juga itu, Rob. Ya, ya, bagian dari degradasi moral barangkali ya. Lucu juga krisis itu, Prof. kepemimpinan misalnya. Oke. Itu yang mendasari ya. Ya banyak kalau kita identifikasi ya. Ada dekadensi moral, ada degradasi kultural, spiritual bahkan ya. Ada krisis kepemimpinan. Ada lagi apa? Degradasi agama, Prof. Ya, moral agama ya. Yang sempat kita bahas kemarin, Prof, itu ya degradasi 4 pilar kita lah. Ya, degradasi 4 pilar. Apa saja itu 4 itu? Undang-Undang, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harga mati. NKRI, harga mati. Oke, itu mengalami degradasi ya. Oke. Kemudian realitas tersebut, kita bicara realitas P5 dan P5PRA. Kalau dasarnya tadi sepakat bahwa ada degradasi, ada
dekadensi, ada krisis ya. Paling enggak kalau kita kelompokkan menjadi 3 itu. Betul. Gradasi, dekadensi, dan krisis. Lalu realitas P5 dan P5 PRA ini substansinya satu atau banyak? Substansinya. Inti dari P5 dan P5 PRA. Kalau kita telaah begitu mendalam ya. Ini sebenarnya substansinya satu apa banyak sih gitu. Dualisme. Dualisme ya antara Kristus. Substansinya satu, Prof. Kalau menurut saya. satu ya. Satu, apa itu? Ideologi dasar negara. Ideologi dasar negara. Sebenarnya ya ideologi negara ya yang dijabarkan dalam 5 sila itu sungguhnya adalah substansi dari P5 dan P5 PRA ya. Kalau PRA sendiri itu banyak terpaut dengan sila keberapa sih sebenarnya? Yang pertama, Prof. Sila pertama ya. Dan Justru juga nggak berkaitan ada, dengan Prof. sila lainnya sebenarnya. Ya. Malah nggak ada, Prof. Ya. Sila pertama malah nggak ada yang RA-nya itu tadi. Ya, rahmatan lil alamin. Adanya di mana? Kalau tadi nilai-nilai indikatornya tadi malah tidak ada mencerminkan nilai ketuhanan, cuma dijentrengkan ke dalam tawasud, itidal, tasamu dan sebagainya, seperti itu sih. Ya. Gitu. Okay. Itu tadi keberimanan. Itu masuknya ke Islamnya itu. Islam rahmatan lil alaminnya itu. Islam kan umum. Oke. Ya. Itu rahmatan sebenarnya alamin itu masuk. Tuhan ini mengajarkan rahmatan lil alamin nggak sih gitu? Jadi ada nggak Tuhan yang tidak mengajarkan rahmatan lil alamin? Selama ini belum ada. Bolehlah Anda sekalian itu saling berseteru. Bolehlah Anda sekalian itu saling tidak menghargai misalnya ya. Ada nggak itu ajaran Tuhan yang seperti itu misalnya? Nggak ada sih. Nggak ada saya kira ya. Iya, saya setuju bahwa substansinya ini satu ya. Substansinya satu. Ya. Ini boleh ada yang tidak setuju, boleh ya. Kemudian apakah realitas P5 dan P5 BRA ini statis apa dinamis? Tentunya dinamis, selalu berkembang. Selalu berkembang ya, apalagi dikaitkan dengan problem lingkungan sekitar, problem kekinian. Saya kira sangat dinamis. Ya, baik. Kemudian ya kenal Pak Louis Katzoff ya. Kenal ya. Ini siapa ini kira-kira dia ini? Belum, baru kenalan ini kayaknya. Belum. Kenal ya. Ya. Ini salah satu filsuf dunia ya. Belum lahir ya, Prof. Lahir. Oke. Nah, ini membagi ontologi itu menjadi 4. Ya, satu ontologi bersaja. Enak ini bersaja ini. Ya, ontologi kuantitatif, ontologi kualitatif, dan ontologi monistik ya. Dikatakan bersaja apabila segala satu itu dipandang dalam keadaan sewajarnya, apa adanya ya. Kalau apa adanya ya nanti kita gambarkan ya. Bagaimana P5 dan P5 PRA itu. Kemudian ontologi kuantitatif ya. Karena dipertanyakan mengenai realitas tunggal atau jamak tadi ya. Tunggal atau jamak. Realitasnya boleh juga ada yang memandang jamak ya. Jamak itu kan kalau di bahasa Inggris itu 2 itu udah jamak ya. Ya.
Kalau bahasa Arab Harus 3. harus 3. Ya. Harus tiga, Prof. Kalau 2 musanna ya, belum jamak. Ya. Kita menggunakan perspektif ini general saja ya, itu jamaknya ya lebih dari 1. Dikatakan ontologi kualitatif ya, itu apabila berangkat dari pertanyaan apakah realitas yang kita lihat ya, yang kita kritisi itu memiliki suatu kualitas tertentu ya, suatu kualitas. Sedangkan monistik ini dikatakan ya bahwa kenyataan itu tunggal ya, kenyataan itu tunggal, hanya satu sebenarnya. Keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini menurut Kasop itu disebut sebagai semu belaka ketika kita menggunakan perspektif monistik ya. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Dari ontologi bersahaja ya. Bersahaja ya udahlah, ada P5, ada P5 PRA. Biarin aja itu kan, saja kita nggak usah kita persoalkan itu. Ya, kuantitatif ini bisa 2, ya, tapi arahnya sama, ya, bisa 2, arahnya sama. Ya, makanya saya gambar seperti ini. Bisa juga 1 karena arahnya sama, jadi 1 saja ini dalam panah ini. Ya. Kemudian kualitatif, ya. P5 dan P5 PRA ini ada nilai-nilai yang di sini saya sebut minimalis ya. Ada nilai-nilai yang melengkapi, ya, melengkapi yang minimalis. Kalau minimalis ini di bulatan di tengah, ini nilai-nilai kuncinya ya, yang barangkali ya. Kemudian dijabarkan lagi dengan nilai-nilai yang mendukung dari nilai-nilai yang minimalis. Ya, jadi ketika minimalis dilengkapi itu, kira-kira kualitasnya akan meningkat. Ya. Nah, ada yang ontologi monistik ya. Ini yang lain itu adalah tadi apa namanya? Semu ya. Semu. Sungguhnya hanya ada 1 saja ini. Ya, ini tadi yang sempat kita diskusikan ya. Baik, kemudian epistemologi tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Alif ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Bagaimana cara mendapatkan kompetensi P5 dan kompetensi P5 PRA? Nah, ini tentu membahas tentang sumber kompetensi, bagaimana dan dari mana peserta didik mendapatkan kompetensi itu, kemudian apakah kita mengetahui melalui indrawi, akal budi, ya, ini sumbernya, wahyu, atau kombinasi dari keduanya. Jadi kalau kita gambar dari mana sumbernya tadi, bisa gini ya, ada dari wahyu, akal budi, ada besarin ya pengalaman indrawi, kemudian juga bisa kombinasi antara ketiganya ya. Nah, kalau saya tanya di sini, kalau kita ingin bangun kompetensi P5 dan P5 PRA, sumbernya dari mana aja ini? Tergantung, Bro. Ya. Mana yang mau ingin dicapai. Ya. Berarti bisa aja sih kombinasi sih. Kombinasi ya. Ada yang berpendapat sosial, berbeda? Sosial nggak ada, Prof. Sosial. Ya, ini kan masuk di pengalaman indrawi ya, interaksi itu kan pengalaman indrawi. Oh, Epistem itu ada 3 itu, akal, wahyu, indra. Ya, oke, Mas Alif tadi mengungkapkan ya sumbernya ya kombinasi lah. Ada yang lain nggak?
Mungkin dari Wahyu aja Pak, karena ini nilai-nilai hakiki, nilai-nilai mulia yang sumbernya adalah dari kitab suci misalnya. Ini P5 Toil, Prof, atau gimana P5 P5 dan P5 PRA ini kan gambarnya ini P5, ini P5 PRA. Berarti semuanya bisa menjadi sumber ya, Prof, karena Ya. inti dari P5 PPRA itu kan harus berpusat pada peserta didik. Ya, oke, Dan baik. nantinya Jadi setuju dengan Mas Alif ya. Ada yang nggak ya, setuju nggak? dengan Mas Alif, Kombinasi ya, Mbak Anis. kombinasi. Ya. Bagus saya kira. Setuju saya kira ya. Oke. Setuju kombinasi. Setuju, Ya. Prof. Oke. Ini peluang untuk, sebentar ini saya kecilin, ini terlalu besar ya. Si Romo. Ada penyusup. Ini bagaimana lalu caranya ya? Caranya supaya bisa mendapatkan tadi kompetensi P5 dan P5 PRA ya. Caranya bisa melalui tadi kegiatan intrakurikuler ya, berisi pengajaran pembelajaran ya. Bisa dari kegiatan ekstrakurikuler ya. Bisa juga tadi co-kurikuler ya. Ini saling menunjang ya. Lalu aksiologi yang terakhir ya. Tadi sudah didiskusikan secara pemahaman konseptual. Kita langsung ke pertanyaannya. Lalu apa manfaatnya ya dalam kehidupan? Nah, di sini kita mengeksplorasi bagaimana P5 dan P5 PRA itu dapat membantu peserta didik membuat keputusan, menjalani hidup bermakna, dan membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Sehingga arahnya akan seperti ini ya. Jadi dengan P5 PRA itu akan membantu peserta didik menjadi peserta didik yang kreatif, inovatif, mandiri, santun, bijak, toleran, moderat, dan seterusnya ya. Sebagaimana cita-cita kedua proyek P5 dan P5 PRA. Sehingga dari alur pikir yang tadi ya berbasis 3 pendekatan filosofis ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologi ya. Tawaran konsep integrasi pendidikan kewarganegaraan P5 dan P5 PRA itu bisa digambarkan seperti ini. Intinya ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Ini bisa dikuatkan, dikembangkan, dibangun dengan proyek P5 dan P5 PRA. Nah, ini studi awal ya, studi awal. Jadi konsep integrasinya kira-kira dalam ilustrasi ya seperti ini. Ya, Anda boleh mengkritisi, boleh mungkin menyelidiki kembali, ya. Boleh juga Anda tulis menjadi sebuah draft produk akhir, ya, yang nanti mungkin bisa kita diskusikan kembali, ya. Terakhir, saya kira cukup untuk hari ini, dan silahkan kalau ada yang mengungkapkan opini, pendapatnya, juga termasuk gugatannya terhadap draft konsepsi integrasi ini. Ya, disilakan. Boleh, Prof. Bentar ya. Boleh, silakan. Sebentar saja. Jadi proyek ini, bicara proyek ya, lagi-lagi bicara proyek P5 ini maupun PPRA, ini kan sebuah proyek ya, proyek yang dimana dikonstruk oleh
lagi-lagi pemerintah, dikonstruk oleh pemerintah. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang pengambil kebijakan adalah pemerintah. Akan tetapi tujuannya adalah bagaimana membentuk siswa atau peserta didik menjadi Pancasilais, minimal itu, membentuk manusia yang Pancasilais. Nah, tapi satu sisi nyatanya, realitasnya justru pemampu kebijakan itu sendiri menabrak Pancasila itu sendiri, menabrak Pancasila sendiri. Mohon maaf, kita sebut aja dengan kontestasi Pilpres kemarin. Nah, itu kan jelas-jelas menabrak daripada 4 pilar undang-undang yang kita sepakati, kita buat dan sebagainya, produknya, tapi nyatanya ditabrak dengan sendiri. Nah, ini merupakan contoh yang buruk. Nah, buat apa ada proyek kayak gini? Gitu kan berarti orientasinya hanya sekedar untuk bukan membentuk peserta didik yang Pancasilais, akan tetapi orientasinya adalah membuat orang menjadi burjois bagi pimpinannya. Itu sih. Oke, bagus. Bagus saya kira ya. Ya, kalau tadi ada cacat integritas ya, kira-kira di kompetensi mana yang tercidrai ya, yang paling tercidrai itu. Jadi kalau kontestasi Pilpres kemarin mungkin ada pelanggaran konstitusi ya. Itu kira-kira yang paling tercidrai itu di kompetensi yang mana itu? Ini kok enggak apa namanya, enggak bisa dicontoh, enggak bisa diteladani begitu ya? Iya, yang kalah itulah yang tercidrai sebenarnya itu, Bro. Yang apa? Yang kalah. Iya betul itu. Yang kalah yang tercidrai ya. Tidak ada kalah, tidak ada yang menang. Tumben Mas Anggi bijak. Justru yang ada sakit hati. Ini adalah fundamentalnya, Prof. Fundamentalnya itu tadi 4 pilar tadi justru yang cedera. Belum masuk ke PPRA-nya, malah dasar dari PPRA itu sendiri yang cedera. Berarti kalau atasnya aja cedera, bagaimana produknya? Kan seperti itu. Hanya sekedar proyek akhirnya ya. Betul. Hanya sekedar proyek saja. Kegiatan proyek ya untuk menghabiskan anggaran. Nah, itu yang sangat naif. Itulah. Prof, apakah mungkin memang nanti ketika memang sudah terpilih presiden, kemudian pergantian menteri, apakah mungkin akan berubah kembali, Prof, terkait kebijakan masalah ini ya? Ya, kebijakan P5 PRA dan seterusnya, Prof. Nah, ini juga kita membahas hari ini di perkuliahan, ternyata besok pergantian presiden ini sudah hilang gitu, atau memang tidak, ya itu tadi dari dinamis itu loh, Prof. Ya, oke, saya setuju. Memang dinamika itu tidak akan pernah tertutup ya. Apalagi ini apa namanya, tema-tema sosial ya, gejala-gejala sosial yang terus akan bergerak secara dinamis ya, berubah terus-menerus dan tidak menutup kemungkinan memang karena ini kebijakan ini di level kementerian, P5 itu di Dikbud ya, P5 PRA itu di Kementerian Agama. Begitu ganti pengambil kebijakan ya sangat dimungkinkan bahwa kebijakan ini juga belum tentu akan sustain ya. Bisa saja nanti diubah sama sekali atau dikembangkan, disempurnakan lagi. Nah, terkait dengan pembelajaran, saya kira justru nanti kalau Anda sekalian sudah mengkaji ya, mendalami tentang P5 PRA, ya tentu akan memperoleh nilai manfaat plus minusnya ya. Dan dengan itu tentu nanti ketika ada kebijakan baru kan ada modal ya, ada informasi-informasi yang layak dibandingkan. Kebijakan yang baru dengan kebijakan P5 PRA mana sih yang lebih relevan begitu sesuai dengan kebutuhan ya. Apalagi nanti kalau Anda sekalian jadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan ya. Salah satu mungkin jadi dirjen, jadi apa namanya, sekjen barangkali ya. Kalau di Kementerian Agama kan ini di bawahnya Dirjen Pendidikan Islam.
Nah, Dirjen Pendidikan Islam itu juga berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal. Ya. Kalau misalnya berperan di sana, ya tentu ini sangat bermanfaat, ya. Apalagi Anda nanti sebagai dosen sudah pasti sudah menjadi informasi yang layak untuk di-sharekan dengan mahasiswa-mahasiswanya. Saya kira akan tetap bermanfaat sih, walaupun kemungkinan berubah itu sangat terbuka. Ya. Ada lagi? Ada penyusup. Izin, Prof. Izin, Prof. Mbak Anis, silakan. Ada Pak Romli ikut gabung ini. Selamat datang Pak Romli. Oh iya, silakan Pak Romli, boleh. Ya, Ini dari kelas bahasa, Prof. penyusup bahasa. kelas sebelah nih, Prof. Penyusup, Prof, penyusup. Boleh, silakan. Izin Prof terkait dengan P5, saya rasa kalau saya melihat dari wali siswa ya Prof, di sini ada 3 sekolah, Sekolah Indonesia Riyadh, Makkah, dan Jeddah. Saya melihat dari dekat sekolah-sekolah ini, sekolah yang jauh dari Indonesia, ini menyambut baik sebenarnya program P5 ini. Di antaranya karena kegiatan ini yang itu tadi berpusat pada peserta didik. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan dan itu tidak hanya berkontribusi kepada peserta didik, tapi juga kegiatan yang menghadirkan wali murid dan juga profesional untuk berkolaborasi di sini. Misalkan di Sekolah Indonesia Riyadh yang sudah berlangsung ini kegiatan mulai dari SD sampai dengan SMA. Misalkan yang saya singgung di awal tadi, ini berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan. Misalkan anak-anak itu tidak hanya antusias dan bahagia gitu dalam kegiatan P5 ini dalam kewirausahaan, karena mereka berkontribusi langsung misalkan dalam kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan akhir semester. Mereka mempersiapkan diri menjual makanan yang disiapkan oleh kolaborasi antara peserta didik dan juga wali siswa gitu, Prof. Jadi ini tidak hanya bermanfaat bagi secara akademik, namun juga bagaimana dia bisa berhubungan langsung dengan masyarakat dalam proses jual beli itu misalkan. Kemudian dalam proyek rekayasa dan teknologi misalkan mereka diajak untuk keluar melihat langsung bagaimana perkebunan itu, misalkan di sini yang terdekat perkebunan stroberi, perkebunan jeruk ya, di lingkungan yang sebenarnya dulunya tidak potensial gitu untuk menanam tanaman-tanaman yang seperti itu, tapi ternyata dengan adanya rekayasa dan teknologi, ternyata anak-anak ini bisa melihat di negara yang tandus pun hal itu bisa dilakukan gitu. Itu tidak lain merupakan hasil dari sambutan baik sekolah untuk memperlihatkan siswa bahwa kegiatan P5 ini banyak manfaatnya gitu, Prof. Jadi dari sisi lain mungkin ada hal-hal yang kurang ya, tapi dari lingkungan sekolah hal itu disambut baik dan saya rasa sangat bermanfaat bagi peserta didik ketika diupayakan, dipraktekkan dengan bijak gitu, Prof. Ya, baik, menarik saya kira ya. Jadi kalau Mas apa tadi yang pertama Mas Alif ya, itu mempertanyakan tentang aspek keteladanan dari para pemangku kebijakan ya. Mereka membuat kebijakan ya, ini yang membuat kebijakan kan pemerintah ya. Pemerintahnya juga tidak memberikan keteladanan. Di sisi lain ada penguatnya ya. Ternyata dari pihak orang tua, dari pihak sekolah itu sangat mendukung program ini ya. Dan saya kira ini menjadi satu kekuatan ya. Tinggal nanti ketika pemerintahan yang baru, mudah-mudahan kita berdoa semuanya bahwa pemerintah yang baru itu lebih baik lah secara integritas
dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, mudah-mudahan ya. Ya kita tidak boleh pesimis tentunya ya. Jadi kalau ini kemudian dirasakan baik oleh orang tua dan oleh sekolah, saya kira perlu terus dikembangkan ya, terus dikaji, terus diteliti ya. Anda mungkin sebagai mahasiswa S3 ini juga ruang yang sangat terbuka untuk dikaji lebih dalam rangka untuk menemukan alternatif-alternatif solusi yang bisa memperkuat dan melengkapi lagi program ini. Ya, ada lagi, Mas Romli, silakan Mas Izin, Romli. Oh, Mas Ahmad, Sofi apa Mas Romli? Iya. Romli itu rombongan liar, aslinya Taekwondo IBA. Romli itu rombongan yang rombongan liar tolong disingkirkan dulu, Prof. Ini nggak penting begitu. Ini kita fokus. Iya, kalau di kelas saya misalnya ada yang sit in, monggo saja ya. Mas Romli dari kelas sebelah, Prof. Dia. Oh iya, boleh sit in dan boleh berkomentar. Hanya sama dengan peserta lainnya. Mungkin saya dulu, Prof. Ya, silakan Mas Sofi dulu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Iya, Mas Romli, nanti nunggu di di lift dulu. Begini Mas Prof. Jadi apa yang disampaikan Mas Alif dan Mbak Anis itu kan menariknya adalah antara yang atasan dengan bawahan berbeda begitu ya. Tapi yang jelas begini, Bro, saya melihat pertama ini tentang terkait proyek gitu ya. Proyek dimanapun itu namanya proyek itu kan tetap sementara begitu ya. Dan pasti ini sementara saja ini kan. Iya, proyek. Ganti karena memang sejak awal dia menggunakan kata proyek begitu ya. Proyek itu nggak mungkin lama begitu, nggak mungkin. Yeah. Jadi wajar sekali nanti Mas Andi misalkan kok ada pergantian ya karena memang judulnya sejak awal dia menggunakan proyek begitu ya. Nanti ada P5 Merdeka. Iya, pasti itu sementara pasti begitu ya. Tapi yang jelas gini, yang menjadi masalah kalau toh P5 PPKN ini menjadi sesuatu yang sangat penting secara filsafatnya tadi, aksiologi, epistemologinya dan ontologinya. Yang menjadi masalah adalah PKN ini kan dikesampingkan selama ini sama teman-teman anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. Lihat saja lah, ada nggak bimbel untuk PKN? Nggak ada. Begitu. Ada nggak bimbel yang untuk kepentingan itu? Nggak ada. Padahal bimbel untuk kepentingan karakter nggak ada gitu ya. Yang ini masalah besar begitu. Saya kira masalah besar selama ini justru teman-teman kotaan yang menggunakan bimbel itu justru malah fokusnya di mata pelajaran yang bimbel-bimbel itu. Seakan-akan sekolah ya hanya normalitas saja, sekolah itu normalitas, sekolah yang normal-normal saja lah. Padahal intinya dia bagaimana setelah sekolah itu ke bimbel-bimbel itu. Dan ini justru bimbel itulah menjadi karakter mereka begitu, dan bimbel itu tidak ada di kita. PKN itu ya hanya cerita-cerita saja ya, seakan-akan itu bahasa-bahasa itulah bahasa langit gitu ya, gotong royong, padahal realitasnya ya itu kira-kira begitu, Bro. Ini menjadi PR kita bersama sebenarnya itu. Kalau toh PPKN ini adalah menjadi rohnya ideologi, mestinya kan di titik tertentu ini menjadi ujian-ujian penting nasional lah, bukan hanya kira-kira begitu. Iya, bukan hanya proyek ya. Iya, Bro. Ya, terima kasih, Bro. Oke, bagus saya kira responnya Mas Sofi ya. Proyek itu memang punya karakteristik ya. Proyek itu sementara ya. Coba ada nggak proyek yang jangka panjang? Jangka panjang. Kalau di istilah pengadaan ya, pengadaan barang atau jasa pemerintah, proyek ini yang jangka panjang disebut multi-years. Multi-years itu durasinya ya 1, 2, 3 tahun. Ya paling banter ada kalau proyek mega proyek itu bisa puluhan tahun. Tapi terbatas memang, benar itu. Ya. Kalau terbatas berarti ada kemungkinan
kalau itu dipandang mungkin berhasil atau tidak berhasil itu dihentikan ya. Proyek kan juga gitu. Ada proyek yang dihentikan pada saat proyek itu gagal, itu dihentikan ada. Ya, misalnya pengadaan bangunan yang mangkrak itu dihentikan ya. Dihentikan oleh pihak yang berwenang. Ya, kalau proyeknya sudah finish selesai itu juga dihentikan sama ya. Jadi ada peluang memang bahwa proyek P5 dan P5 PRA ini tidak sustain ya. Apalagi terkait dengan perubahan pemerintahan nantinya ya. Tentu kebijakannya dimungkinkan untuk baru. Nah, saya kira hal positif yang bisa dibangun ya oleh kawan-kawan mahasiswa adalah melakukan sebuah kajian-kajian yang kontributif ya, mungkin dalam bentuk riset, bisa nanti riset disertasinya ya, bisa nanti riset produk akhirnya yang kontributif. Kalau ini tadi sepakat bahwa arah tujuannya adalah positif, mulia, ya. Bagaimana kemudian ya kawan-kawan mahasiswa ini bisa berkontribusi mengawal ya, menyempurnakan, melengkapi ya proyek yang memiliki arah dan tujuan mulia untuk bangsa dan negara ini. Jadi salah satu arah pengantar kuliah itu memang ke sana ya, menjadi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian-kajian mendalam lebih lanjut oleh mahasiswa ya. Tentu dengan kolaborasi bersama dosen bisa ya. Kalau disertasi itu kan kolaborasi itu ya. Ada ruang-ruang yang bisa dikerjakan secara bersama antara mahasiswa dengan dosen. Ya, silakan yang berikutnya Mas Romli. Mas Romli TNI ya. Wah, ada TNI-nya. Oh, udah bagus itu Pak Romli, udah cukup lah Pak Romli itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu sama teman-teman, Prof. Pada intinya itu, Prof. Kemudian yang kedua, kami ingin mengikuti perkuliahan yang diampu oleh jenengan, Prof. Karena ingin menimba ilmu dari jenengan, walaupun ini hari Minggu, tapi kami ingin betul, Prof. Yang pertama itu, yang kedua itu, Prof. Kemudian yang ketiga, berkenaan dengan tadi yang diperbincangkan oleh teman-teman tadi itu, proyek yang namanya P5RA itu tadi, yang saat ini itu insya Allah mungkin tidak akan lama lagi akan bergeser, karena ini sudah ada penawaran lagi yang namanya AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Indonesia, yang mana di situ termaktub yang pertama adalah bagaimana sekiranya anak itu berliterasi, anak itu bernumerasi, anak itu bersains, kemudian anak itu bersosial dan budaya. Di mana di situ anak tidak hanya, kalau kita dalam kebahasaan Prof G, tidak hanya membaca, menulis, menyimak, tapi memirsa. Karena sekarang sudah eranya digital, tapi memirsa. Dia betul-betul bagaimana sekiranya anak tersebut mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ia lihat dari tontonan yang mereka amati begitu, Dok. Kemudian juga sebetulnya yang disampaikan oleh Kak Anies tadi itu untuk P5RA ini kan memang siswa. Jadi berpusat kepada siswa, student center. Sebetulnya dimulai dari kurikulum CBSA, apapun mata pelajarannya, itu tetap saja berpusat kepada siswa. Namanya CBSA belajar siswa aktif, bukan cara belajar guru aktif. Sampai kemudian mengalami pembaharuan. Di dalamnya ada, kalau di KTSP itu ada yang namanya pendidikan karakter, yang 13 pendidikan karakter yang sudah ditawarkan oleh Kemendikbud. Kemudian juga di K13 ini ada yang namanya pendekatan saintifik, bagaimana dimulai dari mengamati, kemudian menanya, mencoba, mencipta, mengkomunikasikan, kemudian sekarang bergeser kepada P5 ini yang namanya kurikulum
kita. Mungkin sebentar lagi ini akan berubah karena ini sudah mulai rekrutmen, insya Allah mulai tahun 2023 ini sudah dimulai, dan sekarang sudah teman-teman itu banyak yang sudah mulai garap modulnya, desain modulnya seperti apa yang nantinya akan digunakan semua mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Saya rasa mungkin nanti akan ada pergeseran dan akan segera itu. Walaupun ini belum ada pergantian menteri, sudah ada perubahan yang namanya AKMI tadi itu, Madrasah Reform. Terima kasih. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi menarik saya kira ya dari Pak Romli ya Tapi terkait boleh saya dengan menyangkal, Prof. Itu salah semuanya, Prof. Iya, nggak ada yang benar itu, Prof. Kalau kita sangkal itu nggak ada yang pas. Iya. Oke, nanti nyangkalnya boleh di luar kelas ya. Betul. Tapi saya garis bawahi dulu ya. Itu bukan seperti itu maksud di kelas ini. Ya. Ya, bukan di luar sini ya. Boleh nanti disangkal di luar beliau kelas. Berdua suka berantem, nggak apa-apa, Prof. Jangan dipisahin, biarin. Nanti boleh berantem di luar kelas ya. Tapi berantemnya berantem akademis ya, jangan berantem yang lain. Oke, kalau AKMI, ya AKMI memang sudah, bahkan pedomannya itu sudah lama ya Betul, Prof. dirilis. Kemudian ada mahasiswa saya S2 ini juga meneliti tentang AKMI ya, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Kalau asesmen ini kan penilaiannya ya. Iya, tidak jadi ada itu bagian dari aktivitas evaluasi ya. Memang arahnya bagaimana mengevaluasi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah, di P5PRA ini kira-kira yang masuk ya, itu untuk mendukung kemampuan literasi, salah satunya adalah sosial budaya ya. Literasi agama memang tidak spesifik dimunculkan di sana. Tapi saya kira berkaitan karena agama juga mengajarkan bagaimana bersosialisasi yang baik ya, yang religius gitu ya, dan seterusnya. Jadi antara AKMI dan P5PRA memang tidak secara formal, legal formal itu dipertentangkan ya, tidak, tapi kemungkinan bisa dikolaborasikan ya sebagai penguat tadi literasi sosial dan budaya. Memang saya tidak menampik kalau P5PRA ini kemungkinan juga bisa berganti ya, bisa. Tapi bergantinya bisa dikuatkan, ya bisa juga sekaligus diganti program yang baru ya, sesuai dengan tadi terminologi proyek ya, yang memiliki sifat tidak permanen gitu. Oke, begitu saya kira ya. Cukuplah ini. Cukup. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti kita komunikasi lagi, dan saya apresiasi yang besar pada kelas ini, terlebih ada satu yang sit in, Pak Romli ya. Silakan aja kalau berkenan. Mudah-mudahan ya kontribusi aktif Anda sekalian di kelas ini menjadi starting awal untuk membangun pemahaman ya, membangun kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan isu-isu pada mata kuliah filsafat pendidikan kewirausahaan ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Insyaallah ketemu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya ya, Mas Anggi, Mbak Anis, Mas Agus, terus Mas Alif, ya, Mas Romli. Ya, ada yang belum saya sebut. Sudah, Mas Sofi, Prof. Mas Sofi ya, Mas Sofi mana Mas Sofi? Udah.
Boten, Prof. Masih, Prof. Oh, masih ya. Ya, Mas Sofi. Oke, masih lengkap semuanya. Oke, terima kasih ya. Semangat, sehat selalu. Saya izin dulu. Mas Romli, Siap, monggo. gimana? Mari. Udah makan? Mas Romli ini apa-apaan Mas Romli bahas Enggak. Saya duluan ya, boleh dilanjutkan diskusinya. Oke, Iya, Prof. Ini Oke, Bro. cepat kita, Prof. Ini korban-korban mata kuliah filsafat bahasa Indonesia ini.